Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Purnamasari, mahasiswa program PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saya di sini akan menyusun cerita baik atau best practice. Best practice ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran selama melakukan praktek pembelajaran inovatif. Nama saya Rani Purnamasari, nomor UKG sekian, dan kelas Agribisnis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura di kelas 001A. Oke, masuk ke pertemuan pertama, yaitu berlokasi di SMK Cendekia Baitur Rahman, Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai di pertemuan 1, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi desain, produk, barang dan jasa kelas 12 dengan menggunakan model project based learning. Meningkatkan keaktifan proses belajar peserta didik dalam materi pengemasan barang dan jasa menggunakan model project based learning. Ini adalah pertemuan 1 ya. Penulisnya yaitu saya sendiri, tanggal 12 Desember 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu adalah peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam materi desain, produk, barang, dan jasa. Kemudian, hasil belajar peserta didik masih di bawah KKM di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian, model pembelajaran baru yang belum terbiasa pada peserta didik sehingga membutuhkan waktu adaptasi dengan media pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pemahaman pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi desain, produk, barang, dan jasa. Dan ada beberapa rekan guru yang belum memahami metode pembelajaran ABA 21. Kemudian, sekolah masih kurang optimal dalam memfasilitasi teknologi untuk guru. Praktek baik dan tanggung jawab yang saya lakukan yaitu digunakan sebagai wadah perbaikan upaya proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kesulitan peserta didik dalam kegiatan belajarnya dengan memberikan sebuah proyek. Kemudian selain itu peserta didik lebih aktif dalam proses pemecahan masalah yang kompleks sehingga dengan hasil berupa produk, barang, dan jasa. Oke, selanjutnya peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Kemudian dengan model pembelajaran project, peserta didik dapat mengatasi kurang aktif karena terlibat langsung dalam memecahkan masalah, kemudian membuat proyek, mengelola pembelajarannya, dan bekerja sama secara nyata menghasilkan produk yang real. Adapun praktik pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi presentasi yaitu metode diskusi digunakan sebagai strategi untuk membantu siswa mengatasi pemecahan masalah dan saling bertukar pikiran. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan, membantu membuat keputusan, dan membuat proyek yang nyata. Kemudian metode presentasi digunakan untuk penyampaian gagasan yang telah ditemukan dari diskusi oleh peserta didik. Metode pemaparan gagasan di depan umum oleh siswa secara individu maupun tergabung dalam kelompok. Metode ini mengharuskan siswa untuk berbicara di depan kelas mengenai topik tertentu. Selain itu, dapat melatih keterampilan siswa dalam skill berbicara di depan umum. Dari metode kedua di atas saling berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Saya berperan sebagai guru, motivator, fasilitator, sekaligus pembimbing yang mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama,
mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menggunakan model baru dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi baru dalam pembelajaran yang dianggap sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, mengelola tentang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian bertanggung jawab atas keberhasilan produk kreatif dan kewirausahaan dengan menggunakan media video. Tadi saya sudah menjelaskan situasi ya, kemudian tantangan. Tantangan apa saja untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, adapun tantangan yang saya miliki dalam praktikum pembelajaran inovatif ini, yang pertama, ketersediaan sarana prasarana sekolah, kemudian peserta didik dalam memenuhi keaktifan sepenuhnya, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki siswa dan peserta didik belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan refleksi dan kolaborasi. Yang pertama, guru dan rekan sejawat untuk menemukan solusi yang relevan. Kemudian pihak sekolah atau yayasan berdiskusi guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian peserta didik dan guru melakukan coaching untuk menggali potensi siswa dan murid orang tua wali murid guna bekerja sama dalam mendidik siswa agar pembelajaran terarah. Kemudian situasi, tantangan, dan aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui, menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan siapa saja yang terlibat, dan apa sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang saya hadapi, yaitu pemilihan media pembelajaran, di mana strategi yang dilakukan saya adalah memilih media pembelajaran dengan media yang tepat, sesuai dengan materi, sesuai dengan karakteristik siswa, dan guru juga memilih pembelajaran yang dikuasai baik dari pembuatan dan juga pengoperasian. Di sini guru memilih media pembelajaran berupa video, alat, dan bahan pembuatan praktikum. Kemudian proses media ini dimulai dari mempelajari materi, kemudian membuat skenario, merancang, mendesain, menyiapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat desain produk barang dan jasa. Kemudian penyiapan alat. Kemudian penyiapan strategi yang dilakukan, pemilihan model. Nah, guru ini memiliki model. Strategi yang dilakukannya itu model pembelajaran menggunakan PJBL, Project Based Learning. Di mana project ini pertama guru mempelajari apa saja model dalam pembelajaran ini, lalu memahami karakteristik siswa dengan terlihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik dengan mempelajari materi yang terdapat dalam buku tema. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain kompetensi guru akan model PJBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran, yaitu meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan yaitu guru meningkatkan capaian rendah adalah dengan merancang pembelajaran berpusat pada murid. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada murid. Kemudian proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sintak-sintak tersebut ya. Kemudian pembelajarannya supaya menyenangkan, berpusat pada murid, dan bermakna. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode. Antara lain pemahaman guru membuat RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Adapun refleksi hasil dan dampak. Pertanyaan pemantik berikut ini yaitu bagaimana dampak dari hasil aksi langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak, mengapa dan bagaimana respon orang tua terkait refleksi tersebut. Nah, dampak yang dari aksi dan langkah yang dilakukan
yaitu adalah penggunaan media video ini sangat membantu pemahaman siswa akan proyek yang akan dilakukan tentang desain produk barang dan jasa, dan siswa langsung membuat logo sesuai gaya belajar yang mereka minati. Kemudian, mempermudah peserta didik dalam penugasan materi pembelajaran dikarenakan pelaksanaan model pembelajaran PJBL dilakukan sesuai sintaknya. Di dalam sintak, peserta didik belajar mengambil informasi, menunjukkan pengetahuan, kemudian mengimplementasikan dengan dunia nyata. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan menambah motivasi belajar siswa. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat kegiatan refleksi akhir. Pembelajaran siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya juga sangat menarik untuk dipahami. Kemudian hasil pelaksanaan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi dan presentasi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dengan pengetahuan. Jumlah peserta didik lulus KKM pada tahap awal berjumlah 2 orang sebelum metode ini dilaksanakan dari 15 orang peserta didik. Di sini terlihat adanya peningkatan hasil penilaian pengetahuan peserta didik di mana sebelum diterapkan metode ini 13,33% dan setelah model dan metode ini diterapkan hasilnya meningkat menjadi 40%. Respon teman sejawat terkait strategi pembelajaran model dan metode yang digunakan sangat positif. Tertarik untuk melakukan hal yang sama dalam proses pembelajaran. Kemudian, selain rekan sejawat, ada pun faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode yang digunakan, model, dan langkah-langkah pembelajaran saat pelaksanaan yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses yang lebih kreatif, inovatif, memilih metode dan model media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi di aksi 1. Mari kita akan menuju aksi 2. Menyusun aksi 2, cerita baik, best practice, menggunakan metode situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak. Di aksi 1 pertemuan 2 seperti biasa kurang lebih seperti itu ya, membuat desain anak-anak, situasinya sama kurang lebih. Kemudian tantangan di sini yang berbeda, ada sedikit berbeda ya tantangannya itu jadi meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mapel desain produk barang dan jasa, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini sudah ada kemajuan peserta didik. Jadi yang tadinya kurang aktif, yang tadinya cuman masalah itu saja kita ada masalah ya, jadi masalah baru yaitu meningkatkan kepercayaan diri karena KKM-nya sudah meningkat dan perlu ditingkatkan lagi. Kemudian aksinya juga kurang lebih sama dan hasilnya itu meningkat ya. Hasilnya itu meningkat. Oke, pertemuan 2, aksi 2 yaitu meningkatkan kesulitan belajar peserta didik dengan model problem based learning. Yang tadi project, kalau sekarang ini problem. Dengan metode demonstrasi dalam materi pengemasan barang dan jasa kelas 12 APHP SMK Cendekia Baitur Rahman. Tanggalnya yaitu 11 Januari 2022. Kemudian kondisinya sama juga ya. Kemudian prakteknya menggunakan demonstrasi di sini, siswa berperan aktif, situasinya sama juga. Kemudian aksinya menggunakan problem ya. Dan hasil refleksinya yaitu terlihat siswa menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih, sekian best practice di searching ya di pembagian informasi cerita baik saya di YouTube ini. Sekian dan terima kasih. Saya akan terus melakukan refleksi cerita baik saya mengenai metode pembelajaran yang inovatif. Oke, terima kasih Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga video ini bermanfaat.